Shuhari adalah konsep, metode, atau framework berpikir dari Jepang tentang 3 fase atau tahapan belajar agar seseorang bisa menjadi ahli di suatu bidang. Ini awalnya berasal dari bidang bela diri, namun bisa juga diterapin di bidang-bidang lainnya ya, kayak buat bisnis, musik, masak-memasak, programming, sampai konten kreator. Tahapan pertama, tahap pemula adalah Shu. Di sini kita sebagai pemula wajib memperkuat fondasi dengan mempelajari dasar disiplin suatu ilmu, baik secara pengetahuan maupun skillnya. Penekanannya di sini adalah repetisi serta replikasi atau peniruan. Pada tahapan Shu ini kita diwajibin untuk mengikuti contoh, aturan, dan struktur yang sudah ada tanpa boleh kita rubah sedikit pun. Dengan begini nantinya kita akan punya dasar yang kuat bagi pengetahuan serta skill untuk tingkat pembelajaran berikutnya. Jadi kalau fase ini kita tuh harus ada satu guru atau satu role model untuk kita ikutin, nggak boleh lebih dari satu. Ketika sang guru bilang angkat tangan, ya angkat tangan. Mukul dengan tangan kiri ya, mukul dengan tangan kiri. Jadi kita di sini diwajibkan untuk memimik, mengcopy, niru atau mereplikasi percis apa yang guru kita lakukan tanpa harus mempertanyakan alasannya. Jadi terima dan ikutin aja arahan, contoh, aturan, juga struktur yang udah dibuat tanpa harus merubah apapun. Gak perlulah malah kita ngabisin waktu untuk mendebatkan kenapa harus ngelakuin ini, kenapa gak ngelakuin itu, kenapa harus angkat tangan kanan, kenapa gak tangan kiri, atau pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya ya. Pokoknya cukup ikutin saja arahan yang sudah diberikan. Atau kita obey the rules, ikutin aturan yang udah ada. Ini proses kayak begini kita lakukan dan kita ulangi terus sampai terasa alami dalam menjalankan teknik-teknik yang diajarkan. Atau sudah kayak otomatis bawah sadar kita nguasain pengetahuan serta keterampilan yang ingin kita dalami. Ini istilah di Indonesianya itu mungkin kita sambil merem juga bisa lah ngerjainnya. Istilah bahasa Inggrisnya yang mirip-mirip itu adalah fake it till you feel it. Jadi nantinya di tahap penerapannya udah kayak bernafas ya. Kalau kita bernafas kan kita gak mikir kapan harus narik, kapan harus ngeluarin. Kita lakukan tadi semua dengan alami. Kalau di karate ini tuh kayak kita kan pertama karate sabuk putih ya. Habis itu kemudian naik tingkat ada sabuk kuning, sabuk hijau. Naik terus sampai akhirnya sabuk hitam tingkat awal atau dan 1. Itu kan di tiap tingkatan kita diajarin teknik-teknik. Dan kita mengulangi terus teknik-teknik tadi kan. Sampai kita akhirnya benar-benar paham dan ketika kita menggunakannya itu terasa benar-benar alami lah. Dan kalau untuk konteks bisnis, misal buat startup deh ya. Nah berarti kan di sini founder si startup tadi fokus untuk mempelajari fundamental dari bisnis juga industri yang akan dia tekunin. Jadi founder atau si pemilik bisnis ini posisinya tuh kayak anak magang gitu kalau di kantor. Atau pas posisi entry level kan itu perlu kita mempelajarin SOP-nya seperti apa, standar industri yang berlaku seperti apa, lalu juga kita mempelajari dasar-dasar bisnis ya, kayak bagaimana membuat riset pasar, bagaimana bikin bisnis plan, basic operasional, training and development, pembukuan serta keuangan level basic yang berlaku secara umum di industrinya. Lalu ketika masuk untuk tahapan product development atau bikin produk, idenya itu adalah produk tersebut haruslah memenuhi kualifikasi minimum di industri yang dimasuki. Kalau konteks musik, fase Shu itu berarti kita belajar fundamental dasar-dasar teori, teknik sampai repertoire musik ya. Ini berarti kan kita pelajarin gimana cara megang instrumen, bagaimana menghasilkan chord, note atau bunyi yang benar, cara baca not balok, cara baca partitur, tabs. Juga kita pelajarin basic scale, tempo, rhythm, dan struktur penyusunan sebuah lagu. Jadi memang fokusnya itu adalah menguasain fundamental musik tadi sebagus mungkin. Lalu kalau untuk konteks konten kreator, tahapan Shu itu berarti kita belajar dasar-dasar atau ilmu dasar tentang konten kreator ya. Jadi kayak bagaimana bikin skrip, film, atau video yang sederhana. Lalu juga bagaimana kita menyusun suatu naskah atau suatu skrip, bagaimana strukturnya dibuat, penyusunan kata-kata seperti apa, Act 1, Act 2, Act 3 nya seperti apa. Sampai kita juga belajar bagaimana teknik-teknik dasar bikin video itu punya resolusi yang bagus dan kualitas yang oke. Lalu juga video tadi bagaimana dieditnya, bagaimana menyusun strategi untuk konten kita, sampai juga memahami algoritma dasar dari
platform-platform yang akan kita pilih. Ini kalau ngeliat dari berbagai penjelasan serta contoh-contoh buat tahapan SHU ini ya, idenya tuh emang kita menemukan dulu dasar-dasar apa aja yang harus kita kuasai, kemudian kita perkuat benar-benar. Setelahnya baru kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan yang kedua, tahapan menengah, intermediate berarti disebutnya dengan H. Jadi setelah SHU adalah H. Nah di sini kita mulai tuh ya menghancurkan pakem, aturan, dan struktur yang ada dari suatu disiplin ilmu. Lalu kita mulai menjelajahi pendekatan, konsep juga ide-ide baru. Di sini kita mulai untuk bereksperimen dan juga berinovasi pada tahapan H ini. Tujuannya ya buat ngebangun pemahaman lebih dalam dari disiplin ilmu yang sudah kita pelajari. Juga nanti kita bisa lebih beradaptasi untuk ngebangun gaya kita sendiri atau memberikan berbagai personal touch atau sentuhan pribadi. Di fase H ini kalau kita ingin belajar lebih dari satu role model atau satu guru itu dipersilahkan. Dan di fase H ini juga kita diizinkan untuk mulai mempertanyakan, mengubah sampai mendebat arahan, contoh, aturan juga struktur yang berlaku pada tahapan sebelumnya. Jadi kalau tahapan SHU ketika sang guru mengatakan angkat tangan kanan, kita angkat tangan kanan. Nah kalau tahapan H ini ketika guru ngomong angkat tangan kanan, kita boleh nanya tuh, kenapa harus angkat tangan kanan? Kenapa angkat tangan kiri aja? Jadi diajak debat, kita membuat arahan yang baru itu dipersilahkan, tapi tentunya setelah kita menguasai basic-basicnya ya, atau tahapan SHU tadi. Jadi emang di tahapan H ini tuh kita didorong untuk ngulik lebih jauh lah ilmu yang sudah dipahami, lalu kemudian nantinya kita ngebangun keunikan atau style sendiri sesuai kebutuhan. Nah kalau melihat diagramnya itu, tahapan SHU itu kan kita obey the rule, ikuti aturan yang berlaku. Nah sedangkan kalau tahapan H itu baru mulai bend the rule atau membengkokkan atau mungkin menghancurkan aturan yang sudah ada. Tapi tentu saja untuk sampai tahapan itu kita harus memperkuat dulu tahapan SHU, jadi nggak bisa langsung lompat. Nah ini untuk konteks bisnis ya, ini berarti setelah tadi si founder startup atau si pebisnis menguasai fundamental bisnis dengan sangat benar, dengan sangat baik, baru silahkan dia kalau mau mulai bereksperimen, saya bikin bisnis model yang baru, ngebangun produk atau jasa yang belum pernah ada di industrinya, menggunakan strategi marketing sampai rekrutmen juga training yang berbeda, terus juga bahkan mencoba memasuki pasar yang baru yang sebelumnya belum pernah dia masukin, itu dipersilahkan. Jadi emang penekanannya di tahapan H ini buat pebisnis juga kita harus lebih kreatif mengeksplorasi ide-ide serta pendekatan baru dan juga mulai berkomitmen untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, kalau dalam konteks musik berarti di sini seorang musisi diminta untuk mulai eksplorasi berbagai variasi dari teknik dan konsep yang sudah ada nanti sehingga dia bisa nemuin sound serta stylenya sendiri. Itu ya, jadi kalau tahapan SHU adalah kita ikutin aturannya, tahapan H silakan kita menghancurkan aturan yang sudah ada. Ini berarti kan kalau tadi kembali ke musisi, silakan musisi tadi mulai bereksplorasi serta eksperimen dengan style, chord progression, melodi, ritme, komposisi lagu, dan instrumen sampai genre musik yang baru atau improvisasi besar-besaran lah dari apa yang biasa dia lakuin sebelumnya. Kalau mungkin di tahapan SHU tadi kita bawain satu lagu, kita bikin dengan pendekatan musik pop, coba dengan lagu yang sama sekarang musiknya diganti jadi metal atau mungkin jadi jazz, jadi bossas, jadi etnik atau mungkin EDM. Lalu kita coba struktur lagunya kita acak-acak, kita kasih sound-sound yang berbeda. Jadi terus mengeksplorasi dan berinovasi dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan kalau buat konten kreator ini pada fase H berarti kita mencoba untuk misalnya nulis skrip dengan gaya penulisan berbeda ya. Tadi yang nulis skrip yang biasa-biasa aja, coba sekarang skripnya dibikin jadi lebih puitis, sampai kita juga mengeksplorasi genre yang berbeda. Kalau tadi genrenya kita ngomongin tentang edukasi, mungkin di sini kita coba mulai genre komedi, genre horor, mungkin genre musik. Coba kita eksplorasi hal-hal tadi ya. Cara bikin video juga mulai diinovasikan, misalnya style editingnya jadi beda lah, formatnya beda, atau topik yang kita angkat itu berbeda dari niche audience yang biasa kita garap sebelumnya. Target audience atau niche audience yang kita garap juga bisa dirubah juga. Tadi mungkin kita menggarap audience umur 10-20, mungkin dirubah sekarang jadi 20 ke 35 atau 35 ke 45 dan seterusnya. Kita akan bersambung lagi ke video berikutnya di part kedua.